2022. Demi Allah, wallahi saya bersumpah. 1. Saya berjanji untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan akan melindungi segenap tanah air Indonesia dari segala tindakan-tindakan aksi terorisme yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia. 2. Saya melepas baiat saya terhadap pemimpin kelompok teroris yaitu Abu Bakar Al-Baghdadi maupun yang menggantikannya yaitu Abu Ibrahim Al-Hashimi dan atau pemimpin amir organisasi jihadis radikal lainnya. Pada hari ini, di tanggal 23 Februari tahun 2022, seperti apa yang disampaikan atau dipertanyakan dari pihak Humas BNPT, narapidana teroris kita yang menyatakan setia kepada NKRI dan penandatanganan ikrar hari ini ada 5 orang. Jadi ada pembinaan khusus. Nah, sebelumnya kita kan sudah melakukan beberapa kontak atau beberapa koordinasi dengan pihak BNPT maupun Densus ketika yang bersangkutan belum kita terima di Lapas Kelas 1 Cipinang. Nah, ketika kita terima mereka di Lapas Kelas 1 Cipinang, proses ini kita lanjutkan dengan pembinaan-pembinaan khusus, dengan pendekatan-pendekatan khusus. Nah, kita menentukan atau melakukan semua kegiatan itu melalui pamong narapidana teroris. Kita memiliki ada 6 pamong napiter di Lapas Kelas 1 Cipinang. Nah, pembinaan khususnya itu baik itu wawasan kebangsaan, baik itu budi pekerti, baik itu akidah-akidah agama yang dianut pada umumnya dan disahkan tidak bertentangan dengan apa yang menjadi ketentuan di negara Republik Indonesia. Alhamdulillah cukup kooperatif, komprehensif, dan sebenarnya salah satu kegiatan ini menjadi syarat sebuah persyaratan administrasi untuk para narapidana terorisme menandatangani surat pernyataan maupun ikrar setia NKRI sebagai syarat administratif untuk selanjutnya nanti bisa menerima hak-hak sebagai napiter, yaitu dalam rangka bebas bersyarat ataupun untuk mendapatkan remisinya sesuai dengan peraturan Kementerian Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2002 maupun dari PP nomor 99 tahun 2012. Peran BNPT di sini bahwa subdit deradikasi di dalam lapas ataupun bina dalam lapas ini sebagai koordinator BNPT mengkoordinir kementerian lembaga yang lainnya seperti Densus, kemudian Ditjenpas maupun lapas-lapas dalam rangka pelaksanaan deradikalisasi sejak mulai dari tersangka, terdakwa, terpidana sampai dengan narapidana. Dengan melalui program-program deradikalisasi ataupun pembinaan dimulai dari tahap identifikasi, kemudian rehabilitasi sosial, yang berikutnya adalah reedukasi dan reintegrasi sosial. Saya tadi juga ikut menyaksikan penandatanganan surat pernyataan setia kepada NKRI dan ikrar juga kepada NKRI, dan sebagai saksi ikut menandatangani juga surat pernyataan tersebut. Yang jelas terkait pelaksanaan hari ini kita merasa bersyukur, ya, kita merasa bangga karena apa? Warga binaan yang ada di Lapas Cipinang ini ternyata pada hari ini benar-benar menyatakan sikap bahwasanya mereka siap untuk lepas baiat. Karena mungkin selama kemarin dia itu lupa, dia itu alpa, dia itu mungkin terprovokasi ataupun ikut-ikutan. Sebenarnya mereka itu juga korban. Sehingga kita ketahui bersama tadi mereka sudah mendapatkan vonis, ada yang 3 tahun, 4 tahun,
sampai mungkin lebih dari itu. 1 hari sebelum hari H, kita mempersiapkan mereka, memberitahu terlebih dahulu bahwa esok hari itu kalian harus kalian berpakaian paskibra, lalu kalian juga nanti di tengah-tengah orang banyak, lalu kalian nanti akan diliput, kalian juga akan didokumentasikan, karena kami perlu menyampaikan itu kepada mereka supaya ketika hari H-nya mereka tidak kaget. Mereka tidak kaget dan mereka tidak merasa dibohongi ya. Oh, saya ini cuma untuk begini-gini, tidak. Kami menjelaskan terlebih dahulu. Ketika mereka sudah mengatakan saya siap, kami siap Pak, baru kami berikan langkah berikutnya adalah untuk memperkenalkan contoh surat pernyataan yang akan mereka tanda tangani nanti. Kita beritahu mereka harus menulis terlebih dahulu. Setelah menulis, mereka menandatangani di atas materai, lalu mereka membacakan surat pernyataan mereka. Lalu yang berikutnya mereka membaca butir-butir Pancasila, individu walinya masing-masing. Tapi kalau ditujukan pertanyaan itu kepada saya, ya sulit. Sama halnya seperti kita ingin dekat sama seseorang, itu kan akan sulit ya. Bagaimana kita bisa membangun trust kepada seseorang itu, apalagi seseorang yang baru kita kenal. Sama begitupun juga mereka, teman-teman yang ada di blok khusus juga, mereka juga pasti akan apa ya? Pertama-tama akan tertutup terlebih dahulu karena mereka baru kenal sama kami. Saya rasa itu yang paling sulit ya. Bagaimana cara membangun komunikasi dan bagaimana cara membangun kepercayaan, itu yang sangat sulit. Makanya di tema reedukasi, program derat dan pembinaan reedukasi, kita berikan materi konflik manajemen training, di mana konflik manajemen training ini ada 11 materi, di antaranya bagaimana kita cara berkomunikasi, bagaimana cara berempati, bagaimana cara menyelesaikan konflik, lalu bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat di luar kelompoknya, itu semua kita ajarkan kepada mereka. Nah, materi itu juga berguna sama kami, petugas lapas atau wali pas. Gunanya apa? Yaitu tadi, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Kesulitan yang pertama adalah bagaimana caranya kami bisa berkomunikasi dengan mereka dan bagaimana kami bisa mendapatkan chemistry-nya gitu loh. Jadi kita tuh bisa saling percaya. Itu saya rasa itu yang paling sulit. Nama saya alias Dano. Saya dari Jakarta, daerah Cengkareng gitu. Saya terkait kasus terorisme, hukuman 3 tahun 6 bulan. Nama alias MN, kasus dalam ikut terlibat mengetahui perencanaan dalam penyerangan Polsek. Lama saya divonis 8 tahun. Karena pada dasarnya saya dari saya awal penangkapan pun gitu, saya tuh masih NKRI gitu, dan saya tidak pernah untuk keluar dari NKRI gitu. Jadi adapun hari ini ya memang dari hati saya gitu loh, tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Ya, karena sebelumnya saya mengikuti atau kajian yang mungkin bisa disebut sekarang tuh salah. Ya, dan dimana dengan bimbingan dari Pamong, dari pihak Densus dan BNPT yang bisa membuat saya itu mengetahui jalan yang sebenarnya seperti apa. Jadi saya bersiap untuk NKRI lagi karena apa yang saya pelajarin itu ternyata salah. Buat teman-teman yang napiter gitu, saya berharap coba dipahami lagi gitu, pemahaman yang selama ini dipahami dengan baik gitu. Karena banyak referensi-referensi yang harus menjadi landasan untuk kita mengambil sebuah sikap gitu, sehingga tidak berdampak negatif atau malah memperkeruh persoalan yang ada gitu. Untuk itu mari kembali ke pangkuan NKRI,
sama-sama kita belajar lagi, terus bagaimana kita memperbaiki kondisi yang ada sekarang dengan jalan-jalan yang dengan hikmah gitu. Mudah-mudahan dengan jalan hikmah itu kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua bisa menerima apa yang terbaik. Saya mengajak untuk para ikhwan-ikhwan yang lain untuk kita melakukan NKRI, di mana Indonesia ini adalah negara Islam yang sudah memenuhi syarat, dan kita harus taat sebagai warga Indonesia. Kami bersedia kembali membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI untuk perdamaian demi Indonesia yang harmoni.